kamu ngerasa hidup kayak dikejar-kejar tagihan? Tenang, hari ini kita bahas cara keluar dari hutang dan masuk dalam jalur berkat Tuhan. Teman-teman, banyak orang ingin bebas dari hutang dan maju dalam keuangan, tapi lupa bahwa firman Tuhan sebenarnya sudah kasih prinsip yang jelas. Mari kita mulai dari Amsal 22 ayat 7. Orang yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ayat ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi mengingatkan bahwa hutang itu bukan gaya hidup. Tuhan mau kita merdeka, bukan terikat. Jadi langkah pertama adalah sadar bahwa kebebasan finansial dimulai dari keputusan untuk berubah, bukan sekadar menambal masalah. Jadi jangan menutup hutang dengan hutang yang lain ya. Lanjut ke Lukas 14 ayat 28. Siapa di antara kamu yang kalau mau membangun menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya? Ini relevan banget. Tuhan tuntun kita untuk punya perencanaan, budgeting, dan disiplin. Keajaiban bisa terjadi, tapi Tuhan juga hormati proses. Atur pengeluaran, berani stop gaya hidup boros, dan mulai bayar hutang sedikit demi sedikit. Nah, berikutnya, Ulangan 28 ayat 12. Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Ini janji Tuhan, tapi janji selalu datang dengan prinsip. Artinya, Tuhan mau kita jadi kepala, bukan ekor. Jadi pemberi, bukan terus-terusan jadi yang meminta. Caranya, hidup benar, jujur, dan bekerja sungguh-sungguh. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan membuka setiap pintu berkat buat kita. Dan berbagilah dengan sesamamu yang juga membutuhkan. Masuk ke Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan memberi. Ayat ini menegaskan bahwa jalan menuju kelimpahan bukan sekadar kaya, tapi punya karakter. Saat kita jujur, bayar kewajiban, dan punya hati memberi, Tuhan bukakan pintu yang bahkan tidak kita duga. Dan jangan lupa Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka lumbungmu akan penuh. Tuhan bukan butuh uang kita, tapi mau hati kita. Saat kita menaruh Tuhan di posisi pertama, maka Dia memberkati pekerjaan, usaha, dan langkah-langkah kita. Jadi, Sobat Kristus, bebas hutang dan sukses bukan hanya soal angka, tapi soal taat firman, disiplin, jujur, dan menaruh Tuhan di tempat pertama. Saat kita lakukan bagian kita, Tuhan pasti lakukan bagiannya. Sekarang, kalau kamu mau hidupmu dipulihkan, hutang dilunasi, keuangan diberkati, dan bisnismu dibukakan Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang tulus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami percaya, Engkau Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami dari keadaan yang terikat hutang menjadi hidup yang bebas dari hutang dan dipulihkan. Tuhan, berikan kami hikmat untuk mengelola keuangan dengan bijak, disiplin dalam setiap keputusan, dan kuat menghadapi proses yang harus kami jalani dan hadapi. Tolong ubahkan cara pikir kami, supaya kami tidak lagi hidup dalam pola yang salah, tetapi berjalan dalam kebenaran dan prinsip firman-Mu. Tuhan, kami mohon bukakan pintu berkat, peluang usaha, dan jalan baru yang Engkau sediakan bagi kami. Ajari kami untuk setia dalam hal kecil, jujur dalam pekerjaan, dan bertanggung jawab menyelesaikan setiap kewajiban. Dan saat Engkau memulihkan hidup kami, jadikanlah kami bukan hanya bebas dari hutang, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kelimpahan yang dari-Mu mengalir lewat hidup kami untuk menolong, menguatkan, dan menyatakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang memulai, Engkau juga yang akan menyelesaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Buat yang percaya katakan, Amin.